Baik, selamat pagi semua teman-teman Tunas Muda, guru-guru. Hari ini kita akan kembali sama-sama belajar dari buku pelajaran yang baru dengan tema keluarga yang mengasihi Tuhan. Ini menjadi tanggung jawab kita semua, baik sebagai guru ataupun juga murid, untuk kita belajar lebih banyak lagi tentang apa sih sebetulnya keluarga yang mengasihi Tuhan itu, seperti apa keluarga yang bisa disebut keluarga yang mengasihi Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami bisa kembali bersama-sama belajar lewat sekolah minggu. Kami menyadari masih terbatasnya kami, sehingga kami harus melakukan secara online. Tapi biarlah ini tidak mengurangi kerinduan kami untuk tetap belajar, kerinduan kami untuk tetap bersama-sama bisa bertukar pikiran, menerima berkat lewat kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari, mempraktekkannya dalam hidup kami hari lepas hari, sehingga kami boleh menjadi pribadi yang semakin berkenan dan menjadi pribadi yang dikehendaki oleh Tuhan menjadi serupa seperti Kristus. Seluruh waktu ini kami serahkan agar Roh Kudus yang memampukan kami untuk mendengar, memperhatikan, juga mempelajari. Hati kami tertuju hanya kepada Tuhan, pikiran kami tertuju kepada Tuhan, sehingga apa yang diajarkan boleh menjadi berkat buat kami. Mampukan kami sebagai guru-guru juga Tuhan untuk mengajar, diberi kemampuan untuk bisa mengajar dengan baik, dengan bahasa yang dimengerti, sehingga semuanya tersampaikan dengan baik. Terima kasih Bapak, kami mau membahas tentang keluarga yang mengasihi Tuhan. Kami rindu sepanjang pelajaran ini Tuhan kami boleh dibentuk oleh Tuhan menjadi keluarga yang mengasihi Tuhan, berkenan di mata Tuhan. Sekali lagi Bapak, terima kasih atas seluruh waktu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan seluruh waktu ini. Haleluya. Amin. Baik, sama-sama kita akan membuka kitab Kejadian pasal yang ke-1 ayat yang ke-26 sampai dengan yang ke-28. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah membentuk manusia, Allah menciptakan manusia dengan cara dibentuk dengan satu tujuan, supaya manusia itu menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Diciptakan bukan melalui perkataan, tetapi diciptakan melalui proses dibentuk hingga menjadi satu pribadi yang dilihat sempurna oleh Tuhan. Allah menciptakan manusia, menempatkan manusia di muka bumi ini, diawali dengan menjadi satu keluarga yang dimulai oleh Allah di Taman Eden. Kita baca sebentar ayat 26 sampai 28. Firman Tuhan berkata, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan di laut dan burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Semua Allah lakukan kepada manusia dengan satu tujuan, bahwa Allah membentuk satu keluarga yang baru dengan satu tanggung jawab yang Tuhan berikan. Bukan hanya sekadar mengurus bumi, berkuasa atas semua ciptaan Allah yang lain, tetapi Allah punya pesan khusus, yaitu manusia yang dibentuk Allah harus menghasilkan, membentuk satu keluarga dengan beranak cucu, bertambah banyak dan penuhi bumi. Artinya memang keluarga itu sudah direncanakan oleh Allah supaya dibentuk sedemikian rupa. Nah, tetapi ketidaktaatan manusia membuat semua tatanan yang Allah sudah bentuk
membuat semua rancangan Allah yang begitu baik dan sempurna menjadi rusak, menjadi hancur. Dan kalau teman-teman semua membaca, sejak manusia melawan Allah, tidak taat kepada Allah, dosa mulai berkuasa dan hubungan manusia sesama manusia, khususnya Adam dan Hawa, melalui Alkitab yang kita pelajari, hubungannya menjadi tidak harmonis. Mulai saling menyalahkan, mulai saling mencari-cari kesalahan. Ketika Tuhan bertanya kepada Adam, maka Adam menyalahkan Hawa. Ketika Hawa ditanya oleh Allah, maka Hawa mencari lagi pelampiasan yang lain. Dia berkata ular yang membujuk. Dan terus seperti itu sehingga keserasian, keharmonisan pasangan ini menjadi hancur oleh karena dosa yang dilakukan. Kesehatian yang tadinya sudah Allah bentuk sedemikian rupa sampai Allah berkata bahwa semua yang diciptakan oleh Allah itu baik. Allah melihat semua ciptaannya itu baik. Di ayat 31 Kejadian pasal yang pertama, firman Tuhan berkata, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Artinya keluarga yang Allah bentuk di awal itu pun sudah sangat baik, tetapi rusak oleh karena dosa. Dan sejak saat itu, keluarga yang sudah dibentuk oleh Allah ini menjadi keluarga yang sulit sekali harmonis. Kain bisa membunuh Habil, kejahatan mulai ada iri hati, mulai ada tidak puas, mulai ada dusta, mulai ada segala, dan terus semua terjadi. Dan keluarga ini menjadi keluarga yang menjadi tidak serasi lagi, menjadi keluarga yang tidak baik lagi. Nah, firman Tuhan sebetulnya dituliskan bukan hanya berisi tentang aturan, bukan hanya tentang perintah-perintah yang harus dilakukan oleh kita. Tetapi firman Tuhan juga menuliskan tokoh-tokoh di Alkitab yang seharusnya itu menjadi contoh untuk kita menjalani kehidupan di masa sekarang. Tokoh-tokoh yang baik, yang taat pada Tuhan, yang hidupnya berkenan di mata Tuhan, yang selalu setia kepada Tuhan, menjadi contoh yang baik untuk kita juga berani, mampu melakukannya, supaya kita pun bisa menerima hasil yang baik seperti apa yang mereka lakukan. Dan tokoh-tokoh yang tidak baik, yang tidak taat, yang jahat, tokoh-tokoh yang menentang Allah, tokoh yang tidak menganggap Allah, harus kita hindari supaya kita jangan terjebak dengan situasi yang sama dan pada akhirnya mengalami kesulitan yang sama. Itu tujuan firman Tuhan dituliskan, dan itu juga tujuan kenapa firman Tuhan ini harus dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Supaya kita bisa belajar banyak lewat contoh. Karena ketika kita belajar hanya berupa teori, maka itu akan sulit sekali kita lakukan. Tetapi ketika kita melihat contoh, maka kita berani dan lebih mudah untuk bisa melakukan. Dan hari ini Tuhan menunjukkan satu contoh tentang keluarga yang sudah dibentuk oleh Allah, yang seharusnya menjadi lembaga ilahinya Allah, menjadi lembaga di mana Allah yang berkuasa, Allah yang sudah memberikan semuanya, melengkapi semuanya, menyempurnakan semuanya, dirusak begitu saja, dan akhirnya keluarga ini menjadi hancur dan tercerai-berai. Dalam buku pelajaran halaman yang pertama, alinea yang kedua, di bagian akhir dituliskan bahwa keutuhan, keharmonisan, dan kebahagiaan keluarga ditentukan oleh ketaatan mengikuti ketentuan yang dibuat Allah. Jadi sangat berpengaruh sekali ketaatan dalam hidup ini. Pengaruhnya bukan hanya kepada pribadi, tetapi pada akhirnya keluarga pun menjadi sangat terpengaruh oleh ketaatan tersebut. Jadi bukan hanya pribadi, tetapi akan berpengaruh luas sampai kepada keluarga. Nah, judul pelajaran hari ini mengingatkan kita bahwa keluarga kita pun yang sudah dibentuk oleh Allah seharusnya menjadi keluarga sebagai satu lembaga ilahi di mana semua hal yang kita jalani, kita lakukan dalam keluarga itu haruslah berfungsi
sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Keluarga yang dibentuk oleh Allah adalah keluarga yang setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, sehingga akhirnya menjadi saksi buat banyak orang dalam ketaatan kepada Allah. Ada banyak keluarga di luar sana yang dibentuk mungkin merasa bukan karena Allah yang membentuk. Tetapi mereka membentuk keluarga karena mereka merasa mereka sudah mapan, sudah merasa mampu, dan akhirnya mereka membentuk satu keluarga, menikah dalam satu pernikahan karena ekonomi mereka kuat, karena mereka sudah cukup merasa mampu, cukup merasa siap, sehingga akhirnya mereka menikah. Tetapi ketika mereka tidak melibatkan Tuhan, ketika mereka tidak melibatkan Yesus dalam hidup mereka, maka tidaklah mudah untuk menjalani kehidupan ini. Sebagai satu rumah tangga, Adam dan Hawa yang sudah hidup dengan tatanannya Allah, hanya karena dosa yang dilakukan kecil saja, pada akhirnya harus porak-poranda. Nah, kita hari ini akan belajar, kita harus berfungsi sebagai satu keluarga yang sudah dibentuk oleh Allah, yang sudah ditetapkan oleh Allah dalam keluarga kita, dan kita harus berfungsi dengan sebaik-baiknya dengan dasarnya bahwa kita melakukannya karena ketaatan kepada Allah. Tidak ada di antara kita yang bisa memilih kita mau lahir di tengah-tengah keluarga yang seperti apa. Kita tidak pernah bisa memilih kita akan hadir di tengah-tengah keluarga yang serba cukup, serba mapan, serba siap, tidak. Mungkin ada di antara kita juga yang harus mengalami hal yang kurang mengenakan. Kita hadir di tengah-tengah lingkungan keluarga yang mungkin dibandingkan dengan yang lain merasa, wah kok orang lain bisa seperti itu, kok saya tidak. Tetapi hari ini kita mau belajar, dimanapun kita ditempatkan Tuhan, disitulah kita yang menjadi sumber berkat buat keluarga kita lewat hidup kita pribadi. Tanpa kita harus membandingkan dengan orang lain, tetapi kita melihat diri kita sendiri yang sudah Allah tempatkan sedemikian rupa. Adam dan Hawa ditempatkan oleh Tuhan di satu taman Eden, artinya dia secara khusus Allah berikan satu tempat. Kita dilahirkan di satu keluarga, Edennya kita. Itulah harusnya kita berfungsi di sana. Tidak perlu merasa tidak puas melihat orang lain, tetapi kita puas dengan hadirnya kita di tengah-tengah keluarga kita, dan mari kita berfungsi dengan baik di tengah-tengah keluarga kita. Ada 3 hal yang saya mau bagikan berdasarkan pelajaran ini. Yang pertama, bagaimana kita bisa menjadi satu keluarga sebagai lembaga ilahi di mana Tuhan yang menjadi dasar hidup keluarga kita, dan kita melakukannya semuanya juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang pertama, kita hidup harus di dalam takut akan Tuhan. Itu dasar yang pertama. Hidup harus takut akan Tuhan. Artinya hidup yang selalu berusaha untuk menjauhkan diri dari segala perbuatan dan pengaruh dosa. Ketika seseorang takut akan Tuhan, tidak secara otomatis hidupnya akan terbebas dari dosa. Tetapi ketika hidup seseorang takut akan Tuhan, maka akan berusaha untuk menjauhkan diri dari segala bujukan dosa. Dan sekali lagi, semuanya harus bersumber kepada ketaatan. Saya mau ajak teman-teman membuka kitab Amsal pasal yang ke-14. Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-26 dan ke-27. Amsal 14 ayat 26 dan 27. Firman Tuhan berkata, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Takut akan Tuhan itu menjadi dasar. Kehancuran keluarga yang pertama, Adam dan Hawa, karena mereka tidak takut kepada Allah. Karena mereka mau mencoba sesuatu yang harusnya mereka hindari. Mereka tidak taat dengan apa yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup mereka. Sehingga pada akhirnya keluarga ini menjadi hancur, menerima kutuk, dan ada banyak hal-hal yang mulai menyulitkan hidup mereka. Amsal mengatakan bahwa takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar.
Dalam takut akan Tuhan ada sumber kehidupan yang memampukan kita terlepas dari segala pengaruh dosa yang dilakukan. Jadi yang pertama, teman-teman dan saya mendasari kehidupan keluarga sebagai lembaga ilahi dengan hidup takut akan Tuhan. Menjauhkan diri, berupaya sedemikian rupa supaya tidak jatuh dalam dosa. Yang kedua, sebagai keluarga ilahi maka setelah hidup takut akan Tuhan, iman percaya kepada Yesus itu harus menjadi kunci utama kita melewati hari-hari ini. Sebagai satu pribadi yang ditempatkan dalam keluarga. Kelanggengan satu keluarga akan bisa terjadi ketika mendasari semuanya di dalam Yesus. Ketika kita sebagai orang Kristen menempatkan Yesus sebagai dasar yang utama dalam segala kehidupan, terutama dalam kehidupan rumah tangga. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-31, saya mencuplik satu ayat. Kisah Para Rasul ke-16 ayat yang ke-31. Firman Tuhan ini berkata begini, Kisah Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Mungkin teman-teman sudah tahu cerita tentang kepala penjara di Filipi ini. Yang begitu ketakutan dan bertanya apa yang harus dilakukan di tengah-tengah ketakutan yang sedang terjadi. Karena tawanannya lepas dan Paulus bisa terlepas. Dan Paulus hanya menasihatkan, percaya kepada Tuhan Yesus, engkau akan selamat, bukan hanya engkau, tetapi seisi rumahmu juga akan selamat. Hari ini saya mencuplik ayat ini, mendasarinya sebagai satu dasar di mana ketika kita menjadi satu keluarga yang ditempatkan oleh Tuhan dan kita menjadi lembaga ilahinya Allah, percaya kepada Yesus itu adalah modal yang utama yang menjadi dasar bukan hanya kita yang diselamatkan, tetapi seisi rumah kita pun akan diselamatkan. Karena apa? Dengan mengakui, dengan percaya kepada Yesus, maka itu membuat iman kita jadi semakin kokoh. Saya tertarik dengan arti kata percayanya. Di sana dikatakan percayalah kepada Tuhan Yesus. Saya mencoba mencari arti kata percaya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di sana dituliskan bahwa percaya itu berarti mengakui atau yakin akan sesuatu yang memang benar atau nyata. Ini bukan hayalan. Jadi ketika kita meletakkan percaya kepada Yesus, artinya kita mengakui bahwa memang itu nyata. Ada sesuatu yang nyata. Yesus itu nyata. Yesus itu ada dan bukan hayalan. Bahkan dalam bahasa Inggris lebih detail lagi, kata percaya itu salah satunya dituliskan dengan tulisan depend. Depend itu bukan hanya sekedar percaya, ya saya percaya, tetapi lebih ke arah bergantung. Tidak bisa berbuat apa-apa tanpa bergantung kepada yang dipercayai. Keluarga ilahi, keluarga sebagai satu lembaga ilahi yang Tuhan tempatkan, kita pribadi ditempatkan di tengah-tengah keluarga kita dengan mendasarinya percaya kepada Yesus. Artinya teman-teman dan saya sangat percaya dan bergantung mengandalkan Tuhan dalam hidup. Bukan mengandalkan kemampuan ekonomi, bukan mengandalkan kemapanan, bukan mengandalkan jabatan, bukan mengandalkan sesuatu yang membuat kita merasa tentram, tetapi mengandalkan Tuhan Yesus sebagai dasar. Mazmur pasal yang ke-37. Kita Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-25 dan 26. Saya mau ajak teman-teman semua membuka dan membacanya bersama-sama. Mazmur 37 ayat 25 sampai dengan 26. Mari sama-sama kita baca. Firman Tuhan berkata, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Ketika kita
percaya bergantung kepada Tuhan, maka firman Tuhan ini akan menjadi bukti yang kuat. Yaitu ketika kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, maka tidak pernah kita ditinggalkan oleh Tuhan. Bahkan bukan hanya kita, keluarga kita, anak cucu tidak akan pernah ditinggalkan. Bahkan firman Tuhan mengatakan semua yang meletakkan harapannya kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, punya hati yang penuh belas kasihan. Mampu menaruh belas kasihan dan mampu memberi pinjaman. Artinya memang keluarga yang dibentuk oleh Allah, kita yang ditempatkan oleh Allah dengan bergantung kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus, satu saat nanti kita akan melihat bukti firman Tuhan ini dinyatakan dalam hidup kita pribadi. Kita mampu untuk bermurah hati, kita mampu untuk senantiasa melakukan kebenaran dalam hidup kita. Yang ketiga, sekarang bagaimana kita bisa menjadi satu keluarga yang hidup sebagai keluarga yang mengasihi Tuhan, sebagai satu lembaga ilahi yang sudah dibentuk oleh Tuhan. Hidup ini harus saling melengkapi satu dengan yang lain. Manusia punya kecenderungan, punya sifat egois yang tinggi. Semua manusia, siapapun dia, pasti punya kecenderungan mementingkan dirinya sendiri. Tetapi hari ini lewat pelajaran hari ini, di buku pelajaran dituliskan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Di halaman 2, nanti teman-teman baca di bagian bawah, Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial. Artinya manusia membutuhkan kehadiran sesamanya manusia. Kehadiran sesamanya manusia justru harus berfungsi untuk saling melengkapi. Kain gagal melengkapi kehidupan satu keluarga. Karena apa? Karena dia iri. Kalau kita melengkapi satu keluarga dan kita harus berkorban, maka firman Tuhan mengajarkan kita bisa menjadi teladan dalam hidup ini. Dan fungsi sebagai makhluk sosial, fungsi di mana kita bisa saling melengkapi satu dengan yang lain, dapat menjadi satu kebenaran yang mengantarkan kita menjadi keluarga ilahi. Saya mau mengajak sebelum kita mengakhiri, membuka sebentar kitab Efesus. Fungsinya apa sebetulnya keluarga ini? Kita pribadi dan bagaimana kita harus menjalankannya di dalam hidup. Efesus pasal yang kelima, ayat-ayat yang sudah tidak asing lagi. Dimulai dari ayat yang ke-22, saya mau teman-teman juga baca. Ayat yang ke-22, Efesus pasal yang kelima, firman Tuhan berkata, mulai dari hai istri, tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan. Ayat 25, ayat ini untuk suami. Hai suami, kasihi istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Artinya hidup keluarga yang dimulai dari suami istri harus hidup dengan polanya yang Tuhan sudah beri. Ketika ini dirubah, maka pola dalam hidup ini akan berubah. Dan semua tatanan itu akan kembali menjadi hancur. Tetapi mari, fungsinya sudah ditentukan. Istri tunduk kepada suami sama seperti kepada Tuhan. Karena apa? Karena suami itu adalah kepala yang sudah dibentuk oleh Tuhan menjadi kepala atas istri. Lalu suami tidak boleh merasa dirinya sebagai kepala lalu bertindak seenaknya. Karena Tuhan membatasinya, membentenginya, membagari dengan satu perkataan yang cukup membuat suami harus senantiasa sadar, yaitu kasihi istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Ini bukan perkara yang gampang. Tetapi ketika suami istri mau hadir, saling melengkapi, maka fungsi ini akan mulai bisa terlaksana dengan baik. Harus ada pengorbanan? Harus. Harus ada mungkin pengorbanan perasaan? Ya, mungkin ada. Tetapi itu yang harus jadi dasar. Fungsi ini dilakukan sebagai satu bentuk Allah memulai dari satu keluarga yang dimulai dari suami dan istri. Sekarang bagaimana dengan anak-anak? Perhatikan pasal yang ke-6, ayat yang ke-1 dan yang kedua. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormati ayahmu dan ibumu, ini satu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Kalau kita ditempatkan sebagai anak,
kita masih punya orang tua. Lakukan ini. Taati orang tuamu di dalam Tuhan. Hormati ayahmu dan ibumu. Lakukan dengan setia, dengan taat. Dan sebagai orang tua, maka firman Tuhan juga mengingatkan untuk tidak membangkitkan amarah di dalam hati anak-anak. Ketika semua fungsi ini dijalankan, saling melengkapi, maka lembaga ilahi yang Allah bentuk dalam satu keluarga akan terjadi. Ini bukan sesuatu hayalan. Ini bukan satu yang sepertinya seperti mimpi. Tetapi ketika ini mau dilakukan, tokoh Alkitab menunjukkan beberapa tokoh ketika semua itu dilakukan dalam ketaatan kepada Tuhan, maka keluarga ini menjadi keluarga yang luar biasa. Keluarga yang bisa mulai mengasihi Tuhan lebih lagi. Apakah tidak ada persoalan? Ada. Semua keluarga sebagaimanapun lengkapnya, sebagaimanapun mampunya, sebagaimanapun hebatnya satu keluarga, pasti punya persoalan. Pasti punya masalah, tetapi ketika saling melengkapi, maka semua masalah itu dapat diatasi lambat laun, dan itu menjadi pengalaman untuk menempuh hidup yang tidak mudah, tidak singkat, tetapi semua perjalanan hidup ini akan menjadi satu hal yang baik di mata Tuhan buat hidup kita. Hari ini pelajaran kita mengingatkan kita bahwa kedudukan kita, harkat dan martabatnya sama. Tidak ada yang berbeda di mata Allah. Mau laki-laki, mau perempuan. Hidup kita adalah hidup yang sama di mata Tuhan. Harus saling menghargai. Tidak boleh saling merendahkan. Dan hiduplah dimulai di dalam ketaatan. Takut akan Tuhan. Percaya kepada Yesus. Saling melengkapi. Dan dalam kekudusannya Tuhan. Maka harapan kita menjadi satu keluarga yang menjadi lembaga ilahi, lambat laun akan mulai terbentuk oleh perjalanan waktu. Waktu yang akan menentukan, waktu yang akan menilai bagaimana kita bertanggung jawab sebagai satu pribadi yang ditempatkan oleh Allah di dalam satu keluarga. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami percaya Tuhan menempatkan kami di tengah-tengah keluarga kami, bukan secara kebetulan, tetapi Tuhan punya rencana atas keluarga kami melalui hidup kami. Mampukan kami untuk menempatkan diri ketika kami sebagai seorang suami, mampukan kami menempatkan diri sebagai seorang istri, mampukan kami sebagai seorang anak, mampukan kami juga sebagai orang tua. Hidup di dalam keluarga sebagai satu lembaga ilahi, di mana Kristus yang menjadi pusat semuanya, sehingga waktulah yang akan menentukan perjalanan hidup kami, dan suatu saat nanti kami akan melihat bagaimana keluarga yang mengasihi Tuhan itu terbentuk lewat kehidupan hari lepas hari. Berkati anak-anakmu yang bersama-sama belajar hari ini, supaya mulai menempatkan diri sebagai satu keluarga yang bertanggung jawab, sehingga firman Tuhan yang mengatakan bahwa engkau dan seisi rumahmu akan selamat, itu boleh terjadi di tengah kehidupan anak-anakmu ini. Terima kasih Bapa Surgawi atas semuanya ini. Terpujilah namamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami menyerahkan semuanya ini. Haleluya. Amin. Mari silakan berdiskusi, silakan kalau ada yang mau bertanya kepada gurunya masing-masing. Mari kita menjadi berkat di tengah-tengah hidup keluarga kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.